Tapi aku melihat dia ini belum suaminya kasihan banget ketika mendengar cerita dia, ketika suaminya ditebas sama saudaranya sendiri pakai parang. Aku bisa bayangin dia sendiri lagi baik-baik aja rumah tangganya, sampai si perempuan ini dia cerita dulu dia sampai ditendang di perutnya oleh pihak keluarga, dan juga sampai anak keduanya dia pingsan. Dia itu nggak mau disalahkan, nggak mau, padahal udah jelas-jelas dia yang bersalah, dia yang berbuat salah lah. Tapi dia nggak mau kalau kesalahan dia itu malah katakan sebenarnya sama dia. Tapi bagi dia itu tetap benar, tapi yang salah itu malah. Sahabat kreatif, cerita yuk bersama Ceriti, cerita dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di kesempatan malam hari ini di acara cerita dari hati bersama Ratu Kerinduan dan orang ganteng sejagat raya, siap menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya saya menemani Anda. Saya tidak sendiri, Anda pun juga tidak sendiri. Kenapa? Karena di sini kami berdua siap menemani Anda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kenapa begitu? Karena radio kami mau siaran kapan aja, mau siaran tidak ada selesainya, itu juga hak kami. Anda tidak boleh mengatur. Anda cukup mendengarkan, jadi pendengar yang baik, dan jika memang diharuskan Anda berkomentar, baru Anda berkomentar. Nah, begitu saja lebih baik. Iya kan? Wah, iya dong. Jadi calon orang julid kedua ini. Oh, tentu. Karena hari ini saya menggunakan mikrofon baru. Mikrofonnya seksi, gagah, dan tentunya wow gitu ya. Tapi mikrofon boleh baru, tapi saya nggak tahu nih pacar baru nggak. Karena itu sampai sekarang belum ada kabar gitu. Jika mau mencari yang silahkan. Oh jelas. Kenapa? Pacar yang ada belum mendengarkan kekasihnya. Paling jam segini sudah. Itu ya. Jujur ya Bapak. Tapi apa ya? Kalau menurut Mala sendiri sih, sebenarnya semangat kita itu cuma satu. Di mana tuh? Gak tahu. Semangat Enggak. kita itu cuma ya, maulah. satu. Ketika kita bertugas dalam melaksanakan tugas apapun, jika dipantau dan didampingi bersama orang yang kita cintai, kita itu merasa tidak sendiri, terasa lebih apa ya, lebih nyaman. Tetapi ketika kita bertugas tidak dipantau, hanya sekedar bilang, kamu mau tugas ya? Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Rasanya itu, semangatnya itu gimana ya, melayang gitu ya kan. Kadang-kadang berpikir, kayaknya aku kurang mendapat dukungan sih dari orang yang aku cintai. Tetapi ketika kita tagih dengan hal-hal tersebut, ketika kita bertanya, dia cuma bilang, ya udah, kalau kamu nyaman ya udah jalani. Kayaknya bagi Mala sendiri itu kayaknya nggak asik lah. Berat gitu ya.
Oh iya dong. Karena dia ada kegelisahan gitu di situ ya. Kamu perbaiki dulu deh mikrofon kamu. Aku nggak nyaman kalau kamu kayak gitu. Oke, nah ini kan udah cantik suara kamu, udah bagus gitu ya kan. Nah, Kumala, seperti backsound kita ini, dan kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kenapa sih kok didengar sama pacar gitu ya? Bagi kamu yang penyiar, bagi kamu yang unknown gitu ya. Atau kalau kata Akila tuh explode no number gitu ya, kalau kata Akila gitu kan. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena benar sahabat kreatif, pacar itu adalah sesuatu dari segalanya. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa disingkirkan dari hati. Terbukti sahabat kreatif, ini jadi orang julid gue ya. Besok dicela nggak? Nggak. Kalau US itu nggak dicela, aman. US mah tetap baik-baik aja dia itu, dijamin gitu ya. Jadi gini loh sahabat kreatif, kenapa kita bahas tadi kenapa seorang kekasih itu bisa menjadi sumber semangat. Yang pertama adalah sahabat kreatif, ada gairah ketika dia ingin menunjukkan bahwa oh aku ini bisa, aku bisa begini. Bahkan dia itu agar tidak dianggap kolot sama pacarnya, dia akan berusaha yang nggak bisa pun harus bisa gitu. Walaupun belajar itu sangat-sangat susah, tapi harus bisa gitu. Sehingga ketika udah bisa, dikit sini dikit, langsung pacarnya jadi robot gitu ya. Robot yang bisa dipakai di stadium 9 akhir gitu. Jadi bisa dicoba-coba itu sahabat kreatif. Karena kenyataan memang seperti itu. Tapi ketika putus cinta, maka berhentilah semuanya. Yang tadinya tuh ada cita-cita, sayang, kamu usahakan dong kita ini harus jumpa. Kalau enggak minggu ini, kalau enggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau enggak minggu depan mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan depan mungkin tahun depan. Yang penting kita ada usahanya. Jadi hidupnya itu diibarat kata bagaikan lagu yang tertulis di malam hari. Karena cintanya sudah terukir di lagu. Salah satunya sahabat kreatif. Awalnya ketika dikatakan bahwa ingin bersama-sama, ingin mengungkapkan rasa, maka di situ ada sebuah ikatan bahwa kamu tahun depan harus bisa nemuin aku. Kita rasa setelah bersama, usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah usaha itu hanya satu orang, Kak Malah? Kayaknya enggak deh. Harus bersama. Enggak ya? Enggak. Harus Karena bersama kalau cuma kan? satu pihak tidak akan terwujud. Lalu bagaimana yang ingin diusahakan seperti kata-kata ini? Ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan, jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi. Jadi harapan apa yang dimaksud kalau menurut Kak Malah? Jika seseorang itu berhubungan sendiri, maksudnya berusaha sendiri. Padahal tadi kan jelas, kita usahakan ikhtiar dan doa. Nah itu bagaimana? Jika satu pihak yang hanya bisa berusaha, tentunya tidak akan mudah untuk mencapai itu semua. Masih perlu perjuangan yang keras. Tetapi jika memang bersama memperjuangkannya, pasti harapan itu akan segera terwujud. Tidak mungkin tidak akan terwujud.
Misalnya si cewek ini mencoba untuk berusaha untuk meyakinkan keluarga dia sendiri, pihak dari cewek. Nah, kemudian si cowoknya ini juga melakukan hal yang sama untuk meyakinkan keluarganya bahwasanya dia memang benar-benar ingin menjadikan kekasihnya itu untuk menjadi pasangan hidup. Nah, jadi harus sama-sama meyakinkan. Tetapi jika memang cuman sebelah pihak yang berusaha, misalnya hanya ceweknya yang berusaha untuk meyakinkan bahwasanya cowok ini benar-benar tulus, itu tidak akan mudah berjalan. Tidak akan mudah ya? Tidak akan mudah. Dia harus ada perjuangannya dong sama-sama. Apa sih yang membuat perempuan itu mau pacaran lama-lama, Kamala? Yang pertama, perempuan itu mau berpacaran lama-lama karena dia harus memberi waktu untuk pasangannya. Memberi waktu untuk pasangannya, waktu itu adalah segala usaha dalam untuk mewujudkan cita-citanya, ya, dari segi ekonomi, kemudian juga segi agar lebih lebih akrab lah, intinya lebih dekat satu sama lain. Nah, minimal itu pacaran ya tidak usah lama-lama banget ya. Minimal pacaran itu ya kalau dia posisinya sudah lulus SMA paling tidak 1 tahun. Tetapi jika memang pacaran itu dari kelas 1 SMA berarti selama 2 tahun. Nah, itu aja sih waktunya. Kalau tidak perlu lama-lama banget sampai 10 tahun ya. Kayaknya udah basi. Jadi ketika berumah tangga itu udah nggak ada hal-hal yang lebih indah lagi sih. Pertanyaan, kenapa perempuan disabilitas lebih senang LDR? Karena setahu saya punya adik perempuan, adik sepupu. Suaminya di Takengon, dia di Panggui. Nah, dia ini lebih mau ditinggal ketika udah nikah, tapi tidak dalam hubungan. Maksudnya gini, tidak di masa pacaran gitu. Jawabannya cuma satu. Ketika dia berpacaran, kenapa dia tidak mau LDR-an? Karena itu akan mudah bagi pasangannya untuk mencari yang baru. Nah, itu kuncinya kalau ketika berpacaran tidak mau LDR-an. Nah, kenapa setelah menikah, setelah menjadi pasangan suami istri mau LDR-an? Tentunya untuk wilayah Indonesia sendiri. Nah, jika memang seorang laki-laki itu mau mencari istri baru, ya, dia tidak bisa melaksanakan nikah secara hukum. Itu aja sih. Jadi permasalahan yang terjadi di kalangan umat ini adalah selalu dengan LDR-an ya, apalagi di bangsa kalangan disabilitas gitu ya. Iya. Tapi menurut Kak Mala nih, ketika kita mencintai seseorang pria, baik itu pria maupun wanita, boleh nggak sih di antara satunya itu bilang gini, hati kamu udah kosong nggak? Karena kenapa? Kalau misalnya hati kamu belum kosong, artinya kan masih ada yang tersimpan di hati kamu. Dan ketika kita bicara ke ranah yang serius, dia belum siap karena terlalu banyak yang disimpan di hatinya.
Nah, kita boleh nggak sih mencurigai yang kayak gitu? Karena kan biasanya baik laki-laki maupun perempuan, mereka sering sekali menyimpan kenangan-kenangan masa lalu. Oke, boleh aja. Karena dengan pertanyaan itu semuanya bisa terungkap. Segala simpanan itu pasti akan keluar. Jika memang pasangannya ini ceweknya atau cowoknya yang benar-benar ingin melaksanakan hubungan lebih lanjut, maka segala yang disimpan itu akan dibongkar. Karena jujur itu lebih baik daripada ketahuan pada akhirnya, itu lebih sakit. Nah, yang Kak Mala temuin selama ini teman-teman kita ini, apakah mereka itu ketika menikah, baik itu pun menikah sama si Fulan atau ya, dan jadi istri si Fulan, itu benar-benar kosong nggak sih hatinya? Enggak ya? Enggak. Apa yang membuat itu tidak kosong? Padahal kan orang itu udah nggak ada. Ya, memang orangnya memang udah nggak ada, tetapi yang masih tersimpan kuat, tertera di dalam hati itu hanyalah satu, perasaan yang pernah mereka jalani itu. Itulah yang membuat hati itu kayaknya sulit untuk melepaskan itu semua. Ya memang ketika dia sudah menjalani hubungan bersama yang lain ataupun bahkan mungkin sudah menikah, namun masa lalu itu tidak pernah bisa terlepaskan. Karena masalahnya cuma satu, ketika dia menjalani hubungan dengan yang lain, nah pasangannya ini tidak pernah bertanya atau tidak pernah menyelidiki sedetail mungkin tentang masa lalu si cewek maupun si cowok. Jadi ibarat kata cuman udah aku mencintai kamu, ya udah aku juga mencintai kamu, ya oke jadian, udah jalani kan. Tidak hanya seperti itu, tapi carilah celah-celah waktu yang bisa untuk diajak ngobrol lebih mendalam. Jika memang salah satu pasangan itu memahami hal tersebut. Tetapi ya jika memang mereka tidak memahami hal tersebut, maka ya resikonya ada yang salah satunya. Oke. Nah, menarik sahabat kreatif. Kak Mala, pernah nggak ketika pacaran, kalau otomatis kalau misalnya kita kontak fisik itu kan kita bisa ngerasain kayak bau parfumnya tuh enak banget gitu, bahkan selalu teringat gitu. Nah, Kak Mala sendiri pernah nggak seperti itu? Jadi bau parfumnya dia itu kebayang-bayang gitu pas udah berpisah sebentar sama dia gitu. Jujur gak ya? Jujur lah, kan kita di sini jujur-jujuran. Begitu juga dengan Kak Mala. Nanti kalau Kak Mala tanya sama saya juga akan jujur-jujuran. Oh gitu. Oke. Untuk mengenai parfum atau apapun yang pernah digunakan oleh orang yang benar-benar kita sayangi, nah ketika kita sendirian itu pasti muncul bau-bau yang seperti itu. Pasti itu yang mengganggu pikiran kita. Pasti terkadang ada orang lewat, orang jalan-jalan entah kemana ya kan, lewat di depan menggunakan parfum dengan merek yang sama, merek yang sama, jelas warna yang sama, harumnya juga sama dong tentunya. Nah kita itu berpikir gini,
kok itu orang memakai parfum orang yang pernah dekat sama aku ya, kok kayaknya aku mencium bau parfum itu kok jadi waduh kacau ya, hilang ya. Oke, kita lanjut. Sorry, tadi biasa jaringan. Nah, gimana Kamala? Masalah parfum tadi. Nah, jadi ulang ya. Iya. Jadi memang ketika kita mencium bau parfum di orang yang berbeda, itu pasti kita akan teringat dengan masa lalu yang pernah dekat atau orang yang pergi dari sisi kita. Makanya untuk untuk melupakannya itu sulit. Terkadang orang cuma lewat kan di depan kita, lewat sekilas gitu, tapi dia menggunakan parfum yang sama, merek yang sama, bahkan warna yang sama, tentunya harumnya juga yang sama. Pasti kita kok ada yang pakai parfum seseorang ya, kok aku jadi teringat masa-masa itu. Ini pasti tidak bisa dibohongi dengan bau-bau yang seperti itu, tetaplah akan terukir di dalam pikiran. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan saya tuh gini loh. Ketika orang pacaran LDRan, kan orang pacaran LDRan tuh kan cuma bisa ngeliat foto doang kayak Kamala ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini baunya bau apa sih gitu loh? Gimana sih bau pasangan saya? Karena gini, aku punya pacar dulu, sampai aku tanya sama Mas Arya, bro, pacarku ini bau apa sih? Bang Adi langsung bilang gini, kurasa pacarku itu bau Nutfah, karena suaranya kayak gitu gitu. Karena ya dia dengar dari segi suara itu kan kayak tua gitu ya suaranya gitu, kayak ngomongnya juga kayak gitu kan. Itu pasti anaknya udah beranak bina gitu loh. Jadi makanya kayak bisa penilaian itu kayak Nutfah gitu kan. Nah, jadi ya aku kepikiran juga gitu. Cuma karena kan selama ini gini, orang bisa nafsu dengan seseorang karena terlalu menikmati nafasnya. Yang kedua, suara kecil sang wanita itu kan sejelek apapun si wanita itu kan tetap ada desah-desah nafas yang timbul gitu kan. Nah, saya kepikiran langsung nggak cukup dengan cuman suara doang gitu, tapi harus ada baunya juga, karena kan ketika orang meranjak ke arah sana, pasti yang dibayangkan dulu adalah bau parfumnya. Ya seperti itulah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Bau kepala aja jika kita gimana bau sampo yang dia gunakan gitu. Jadi pertanyaan saya, apa yang membuat mereka betah? Termasuk saya sebagai pelaku gitu loh. Karena di sini kita berbicara sebagai pelaku. Kita nggak mungkin nggak berbicara sebagai pelaku. Berarti kalau misalnya seperti itu ya, kita itu harus mengetahui dulu parfum yang digunakan, merek apa sih. Nah, otomatis ketika berpacaran itu,
ketika seorang cewek itu pergi untuk berbelanja keperluannya, pasti kan kalau memang dia memang dia itu benar-benar mencintai kekasihnya, itu pasti kan ada laporan. Pasti dia memberitahu, bang, adik berangkat belanja ke ke minimarket misalnya. Otomatis kan ada balasannya, pasti nanya mau beli apa. Nah, pasti kan dia bilang, aku mau beli ini mereknya ini kan. Nah, pasti dengan hal-hal seperti itu, berarti kita sudah bisa dong membayangkan, oh berarti mereknya ini, warnanya ini, berarti baunya seperti ini. Nah, jadi karena seperti itulah, membayangkan hal-hal tersebut, maka timbullah bisa dibilang nafsu tadi. Tetapi jika memang dia tidak mengatakan merek apa, terus juga misalnya kayak sampo apa, ya pasti kita tidak akan berpikir arah-arah ke sana dong. Jadi ada sampai seperti itu ya, bahwa ketika misalnya kita kayak merasa dia bau apa gitu ya kan, jadi keciumnya juga gimana gitu ya. Kebayang aja kita ya, karena bisa dibilang ya, malah juga dulu kan seperti itu. Jadi ketika mau belanja, malah itu pasti lapor gitu kan, memberitahu bahwasanya mau ke sini, mau beli apa kan, nanya. Jadi beli ini. Nah, kalau misalnya nggak sempet nih, waktu mau perginya ngasih tahu, pasti waktu pulangnya langsung ngasih tahu, aku beli ini. Nah, jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang ya, masalah bau-bau, bayangan bau-bau itu ya tahu gitu, pasti muncul di pikirannya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bung Haryanto di Bekasi. Selamat malam Kak Mala, Kak Ariel dan Kak US. Aku samar-samar kayak dengar suara Kak Ariel katanya. Ikutan nimbrung aja lah, nggak usah sosokan diam di belakang. Pelak kali ku tengok katanya. Pun nanya dong, kalau yang pertama tadi kan kata Kak US ada berbagai macam bau. Aku pernah nih Kak, cium pas lewat bau wanita, memang wangi gitu. Tapi ada, aku jadi gak enak nih ngomongnya nih. Ngomong gak nih? Ngomong aja ya. Ada BB, ada BB-nya. kecium, ada kecium keteknya ini gua. Itu gimana? Terus kedua, apakah itu ciri-ciri bau perempuan yang gak perawan lagi gitu? Karena kan tadi disempet disinggung bau nutfah juga gitu. Boleh dong Kak jawab gitu, Kakak sebagai perempuan. Ikut-ikutan lu sebenarnya. Jadi mencium bau-bau wangi-wangi terus bercampur dengan bau-bau yang tidak sedap itu bukan karena dia itu tidak perawan lagi, bukan, tetapi cara dia merawat diri itu kurang. Itu aja sih, kurang. Terkadang kan ada kayak... ya gimana? Ngomong dulu. Misalnya kan ada tuh sebagian cewek memang dia kalau untuk parfum dia itu wow gitu kan, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana sih dia itu cara menghilangkan mohon maaf nih sahabat kreatif ya,
bau badannya gitu kan. Nah itu juga harus difikirkan. Jadi ketika dia menggunakan wangi-wangian tersebut, jika memang bau badannya itu ada, itu sama aja udah kecampur ya, bisa dibilang ya seperti bau apa tadi Dorfa. Nah itu Kacau. yang komunitas juga kayak gitu, yang kecil juga kayak gitu. Makanya jadi percuma pakai terkadang kan ada ya seorang cewek itu yang bisa dibilang kayak ini ya, apa, mohon maaf nih, kayak kepedean gitu kan, pedean banget gitu kan. Aku udah beli parfum merek ini loh, mahal loh ini. Nah jadi ketika dia gunakan, dia tidak memikirkan bau badan dia itu bagaimana sih caranya biar jangan bercampur, juga harus seimbang baunya ya, itu harus dipikirkan juga. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, mengenai perawan tadi, apakah itu bukan bau perawan atau gimana tuh? Bukan. Bukan ya, nggak ngaruh ya. Tapi yang gimana sih cara yang nandain? perawan- Tapi gimana sih cara Cara nandain nandain apa perempuan itu masih perawan, masih enggak gitu? Masih enggak perawan gitu? Enggak, aku yakin walaupun malah tunanetra pasti dia tahu. Kacau nih. Tunggu jawabannya sesaat lagi, hanya di cerita dari hati. Ada Endorix, berteman sampai selamanya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan aku, sahabat kreatif, biasanya yang merusaki sahabat jadi cinta itu siapa sih, Kamalah? Yang merusak sahabatnya dicintai. Jadi gini ceritanya. Awalnya kan si cewek dan si cowok itu berjanji, kita ini sahabatan aja ya. Nah, lama-kelamaan berubah deh tuh. Jadi sahabat jadi cinta. Oh gitu. Biasanya hal apa Itu yang bisa sering kejadian seperti itu? Sebenarnya apa ya? Mereka memang dekat ya, bisa dibilang sudah saling percaya gitu ya, sudah saling percaya. Terus kan ada tuh ketika mereka berkata sahabatan aja deh, agar lebih lebih nyaman, lebih enak juga untuk mengobrol. Nah terus si ceweknya kan bilang, berarti ketika aku susah kamu ada. Iya, ketika kamu susah aku ada buat kamu, dan begitu juga sebaliknya, ketika aku susah kamu harus ada buat aku. Nah, karena hal-hal itulah yang membuat dari pertemanan itu menjadi cinta. Karena nyaman, karena ya bisa dibilang tentunya nyaman dulu lah yang harus harus yang dijalani. Karena saling mengisi, saling percaya, terus juga saling memberi support dalam hal apapun, baik itu di bidang pekerjaan maupun di bidang kehidupan. Jadi karena hal-hal itulah yang membuat mereka itu
kok kayaknya aku makin lama kok makin nyaman gitu kan. Nah ketika si cowoknya memang mengungkapkan isi hatinya, otomatis kan si ceweknya udah nggak bisa menghindari, nggak bisa lagi berkata dengan apapun, nggak bisa menolak, karena dia sudah berpikir selama ini ketika aku sedih, ketika aku merasa terpuruk, dia selalu ada buat aku. Bahkan mohon maaf nih, aku bisa menangis di hadapannya atau di pangkuannya, aku tuh udah merasa puas. Jadi di saat dia mengungkapkan isi hati, ya apa salahnya sih aku itu memberi ruang di hati aku buat dia, karena nyaman itu. Tapi itu biasanya kan yang kayak gitu kan, kalau udah ribut nggak mau komunikasi lagi, berantakan deh itu. Nah kan, Udah jelas. lalu bagaimana Udah dengan jelas. janji yang persahabatan jadi cinta tadi? Iya, karena udah seperti itu, udah muncul ya saling mentuding lah satu sama lain. Yang ini bilang untuk si cewek gini-gini, yang cowok juga, yang ceweknya juga seperti itu. Jadi sama-sama saling membongkar kelemahan masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang mau ngalah ya? Nggak ada yang mengalah. Jadi ya udah, akhirnya hancur semua harapan-harapan dan janji-janji yang pernah mereka ucapkan. Nah, kita beralih ke pertanyaan aku tadi. Gimana tandain wanita yang masih gadis? Karena kan sekarang banyak wanita ngaku, "Kak, aku perawan." Pas udah married, ya Oh tenang. itu dia rupanya. Kalau itu malah pernah mempelajarinya. Jadi ketika saat itu malah itu melakukan pijat di satu tempat. Nah, yang memijat ini bisa dibilang sudah umur 50-an lah. Nah, jadi dia itu bilang gini, kamu mijat juga? Iya dulu, kalau sekarang nggak lagi. Nggak bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang, sayang dong ilmu kamu itu kalau nggak kamu gunakan. Ya, terus malah bilang, terus bagaimana aku harus membantahnya sementara orang yang sudah bersama diriku saat ini melarang aku untuk bekerja. Iya, tapi sayang katanya kan. Nah, oke lah, kalau begitu kamu gini aja, aku ajari kamu satu, mungkin berguna buat kamu nantinya, katanya gitu kan. Nah, dia bilang, ketika kamu memijat, apalagi si pasiennya ini minta bagian perut, nah di situ kamu harus mendalami ilmu kamu itu, katanya kan. Nah, terus malah bilang gimana? Nah, terus diajarin lah, singkat cerita diajarin lah katanya. Nah, jadi kamu mengetahui si cewek ini masih dia bilang bukan perawan sih, masih bersegel atau tidak, katanya kan. Masih kegembok gitu ya? Masih bersegel atau tidak. Nah, di situ malah bilang, nah tapi kalau misalnya tebakan kita ini salah kan jadi malu. Malah bilang, tidak, kamu cukup kamu aja yang tahu, katanya. Tidak usah kamu tanya sama dia. Nah, jika memang dia merasa, pasti dia akan mengakui, katanya gitu kan. Nah, jadi malah bilang, nanti nggak jadi fitnah, enggak, tenang aja, nggak percaya kamu coba, katanya kan. Jadi diajarin. Nah, setelah malah praktek, ya kan,
di satu orang. Nggak lama setelah itu dia itu cerita, tapi dalam dia cerita ini dia beralih ke sahabatnya. Jadi dia bisa dibilang menjual nama orang. Nah, menjual nama orang, kemudian dia bilang, gimana sih kak, kalau misalnya seorang perempuan itu melakukan hal-hal di luar batas, katanya gitu kan, apakah itu beresiko? Terus malah bilang, ya tentu beresiko. Resikonya di mana, katanya kan misalnya seandainya terjadi pun kan bisa dibuang, katanya gitu kan. Iya, memang bisa dibuang kalau misalnya tidak mau, tapi kan itu lebih berat ya dosanya, malah bilang. Iya, katanya. Nah terus apakah ada efeknya kak? Efeknya di mana ini, malah pura-pura tanya gitu kan. Apakah nanti kalau dia berumah tangga bukan sama orang yang dia cintai itu, atau bukan sama kekasihnya yang sekarang, bagaimana itu efeknya? Jadi malah bilang, jika memang kamu berani, atau teman kamu itu berani, silahkan aja kamu jujur sama orangnya. Kira-kira siap nggak dia untuk menerima segala kekurangan yang ada pada diri teman kamu itu. Tapi jika memang si cowok itu tidak siap, ya berarti kamu harus siap menerima segala risiko. Jadi seperti itu. Yang jelas gampang kok. Tapi kan kalau cowok gak mungkin ya untuk menguprek-upreknya itu, nanti kan dibilang gak sopan lagi. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Oke. Kita angkat telepon dulu, sahabat kreatif. Kita lihat siapa sih yang akan join sama kita nih di kesempatan hari ini. Nah, kira-kira dia mau curhat juga, ataukah mungkin dia punya persoalan dengan keluarganya? Boleh kita tanya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bang Firdaus dan Glora Radio. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Yogi, dengan Yogi gitu di Kota Palembang, Selatan. Oke. Yaps. Ini mau curhat atau punya cerita nih yang bisa dibagikan ke sahabat kreatif? Pengen curhat juga sih sebenarnya untuk. Oke. Iya begitu Bang Firdaus. Mau jadi curhat gini, apa Bang nih? Firdaus ya. Nah coba aku pengen tanya sama Bang Firdaus, salah nggak kalau kita mengharapkan mantan untuk balik ke diri kita lagi gitu Bang Firdaus? Bisa diceritain dari awal nggak Kalau itu gimana sih? Jadi gini, aku kan dulu kan punya pacar ya, kan putus tuh gara-gara ya saling egois gitu kan. Tapi aku tuh pengen kan balikan sama dia lagi, cuman gimana gitu kan, posisinya serba salah gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Firdaus gimana sih Bang Firdaus? Oke, nanti kita jawab ya. Habis kamu telepon gitu. Terus Iya Bang Firdaus. Oke. Mau dengerin lagu apa nih? Apa tuh? Lagunya apa ya? Pop ya? Pop Indonesia boleh, mancanegara boleh, asal jangan dangdut. Wah, dangdut mah lain lagi. Ini aja lagu dari Selfriadi aja Kak, Gala Bunga Matahari. Siapa nyanyi tuh? Gimana? Selfriadi, Gala Bunga Matahari. Selfriadi, Gala Bunga Matahari ya. Oke. Mau untuk Bang Firdaus sukses selalu ya, dan Glora radionya ya. Amin, amin, amin. Ada salam nggak nih? Iya.
spesialnya buat apa ya, sahabat kreatif aja ya. Gitu. Oke, Gitu aja Bang itu aja. Firdaus. Oke, itu aja Bang ya. Oke, salam buat teman-teman di Makasih, sana Bang. ya. Iya, siap. Oke. Oke, Yoi. yuk. Assalamualaikum. Yuk. Salam. Oke, gimana tuh Mala tuh? Bisa dijawab? Punya pacar tapi udah putus, tapi Bang Yulia kepengen posisi yang sulit. Berarti kalau dibilang di posisi yang sulit, kemungkinan si ceweknya ini sudah mempunyai pasangan hidup ya. Jadi memang sulit sih ya, sulit untuk balikan gitu. Tetapi jika memang si ceweknya ini belum mempunyai pasangan hidup, berarti rintangannya itu ada di tangan si cewek, di pihak si ceweknya sendiri. Berarti bisa kita bilang rintangannya itu adalah mungkin satu hambatan ya, yang tidak bisa dilalui dengan mudah. Berarti perlu proses. Nah, jika memang seperti itu situasinya, ya gimana ya bilangnya, ya mau tidak mau ya harus saling ini aja, istilahnya saling merelakan aja untuk perpisahan ya. Jadi ya mau tidak mau ya harus ikhlas benar-benar sih untuk kehilangan, karena bisa dibilang kalau misalnya punya rintangan ya, ini sulit untuk bersatu, itu sulit karena rintangan itulah yang menjadi hambatan ya. Karena bisa dibilang si cewek mau ataupun si cowok kalau memang sudah mempunyai pasangan yang lain, maka akan sulit untuk kembali ke yang lama. Jadi seperti itu. Oke. Kalau menurut aku untuk dirimu ya bro ya, yang ada di Palembang, kalau misalnya dia nggak mau balikan lagi, cukup jadi teman aja lah. Contoh kayak aku sama Naila gitu kan, itu sampai sekarang jadi teman baik loh. Meskipun kita belum bisa berhubungan kayak dulu gitu. Karena gini, aku berbagi cerita dikit ya teman-teman. Sama Naila ini sebenarnya dia adalah satu perempuan yang sangat luar biasa ya. Jadi dalam artian luar biasa itu, dia adalah tipe perempuan yang kalau bisa aku bilang, walaupun dia jutek sama orang, walaupun dia cuek sama orang, dia gini, meskipun jadi pacarku, walaupun statusnya cuma pacar alias jaga istri orang kalau kata Bang Ari ya, dia selalu menjaga komunikasi dengan cowok lain. Itu yang aku salut sama dia gitu. Itu satu gitu. Yang kedua, kita kalau ada masalah misalnya marahan nih gitu, kita marahan, tapi waktu itu kita pernah disatukan di pekerjaan kelompok sama Ibu Jarbina ya. Jadi ketika kerja kelompok pun kita tetap kompak gitu, kita nggak kelihatan marahan, nggak kayak sekarang gitu loh. Aku punya pacar sekarang itu, jadi kalau misalnya ada urusan pekerjaan itu terus nggak dibuat gitu kan, jujur aja loh, jujur itu lebih baik gitu kan. Jadi kesannya itu di Naila sendiri itu mempunyai kesempurnaan yang nggak bisa dimiliki oleh wanita yang kutemukan. Walaupun banyak ya wanita yang ingin kayak ngambil hati aku, ngejadi perempuan yang aku favoritkan gitu kan. Sekarang kan aku ngefans sama si A nih misalnya, dia ingin jadi kayak gitu, tetap nggak akan bisa. Karena kenapa? Yang pertama, aku lebih mengesankan tetap sama dia gitu lah. Bisa dibilang saat ini itu kita mau balikan, tapi kita punya perhitungan yang kita pikirkan adalah saat ini aku belum punya kerja tetap. Yang kedua, ibuku belum mengizinkan aku merantau gitu. Jadi ibuku tuh ngasih pilihan ini, sahabat kreatif, kamu itu
mau merantau atau pilih ngejalanin usaha kayak gini. Padahal usaha kayak gini nih uang aja susah gitu. Uang untuk kayak kota juga sulit gitu. Nah, jadi apa yang bisa diperjuangkan? Tapi ya itulah namanya, kita tahu ibu sayang ke anak itu gimana. Ya walaupun gimana pun orang tua kita, gimana pun dia nggak ngizinin kita itu merantau kemana-mana. Sama halnya, kayak aku sering diskusi di belakang layar, orang tua itulah segalanya. Sejahat-jahat orang tua itu adalah segalanya. Makanya aku mempunyai keraguan ketika misalnya aku nikah sama dia, aku takutnya nggak bisa jadi suami yang dia inginkan. Nah, akhirnya kita jalan lah kayak gini. Kalau memang kita nggak berjodoh, sahabat kreatif, ya udah, gitu. Kita terima aja keputusan Tuhan. Kalau kita berjodoh, berarti ya memang engkaulah takdirku, gitu kan? Nah, jadi untuk Mas Bro yang telepon tadi, dirimu yakinin aja. Kalau misalnya dia saat ini belum menjadi milikmu, insya Allah kalau memang dia ditakdirkan untukmu, maka kalian akan dipersatukan. Maka jika kalian tidak ditakdirkan, maka kau bilang aja gini, mungkin kau bukan tercipta, bukan untukku. Nah, itu aja. Jadi nggak perlu ngerasa kayak beban, gelisah, gundah. Itu nggak harus kayak gitu. Wanita memang banyak. Kadang kita sering mencari kesempurnaan, ya. Ini mohon maaf buat salah satu teman aku nih yang asik dengan yang satu aja dia belum bisa move on dengan yang baru, ya. Nah, dia dengar kok malam ini, dia udah ada di studio nih. Jadi meskipun kita merasa bahwa kesempurnaan ada di dia, tapi hidup percintaan itu terus berlanjut. Sama halnya kayak aku kesempurnaan dimiliki oleh Naila meskipun Naila masih hidup, tapi aku yakin itu kalau aku bisa bersabar dengan semua ini, semua itu akan berjalan dengan baik. Bener gak sih Kak Mala? Benar dong. Bener ya? Dalam ya? Benar dong. Wis dalam Boleh gak aku banget. nangis? Jadi sahabat kreatif, malam ini adalah malam pembongkaran isi hati ya. Jadi jujur sahabat Karena kreatif. kenapa? Memang Karena gini loh, gini sahabat kreatif. Ketika kita mencintai seseorang, mohon maaf, aku tahu kalau misalnya si abang nggak terima boleh open mic. Kita mesti, seperti yang aku bilang tadi, hati kita mesti kosong. Kalau kita belum kosong hati sama yang kita jalani sekarang, maka yakinlah ke depan hubungan kita tuh kayak gitu. Kita itu terlalu merasa insecure sama diri kita sendiri. Kita selalu merasa absurd dengan diri kita sendiri. Tapi kita itu susah untuk maju. Susah untuk berjalan. Karena ya kita jalan ya di tempat doang. Silakan Kak Mala. iya sih. Memang sebenarnya apa ya? Menjalani hidup itu memang kita harus benar-benar kosong dengan masa-masa lalu yang sudah pernah kita jalani. Tetapi apa ya, terkadang kita itu gak bisa move on dari masa lalu tersebut, karena sahabat kreatif, kita itu ketika menjalani hubungan dengan yang lain, pasangan kita itu kayak acuh tak acuh, gak mau tahu masa lalu kita. Cukup sudah mengungkapkan isi hati, udah diterima, udah jalani. Nah, kemudian dia tidak pernah menanyakan bagaimana sih kisah kamu ketika kamu berpacaran dengan si A atau si B. Nah, itu gak pernah ditanyakan atau bahkan mungkin saling sharing ya, gak pernah. Ya udah. Jadi karena hal-hal seperti itu, jadi memang harus apa ya, harus tertutup gitu. Sebenarnya kalau sekarang kita bongkar, kita jujur, apa gunanya sahabat kreatif? Nggak ada gunanya lagi, karena itu sudah terjadi. Jadi dia tinggal bilang, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Nah, kan banyak sering ya terjadi seperti itu ya. Kenapa kamu nggak pernah bilang bahwasanya dari dulu kamu itu masih mencintai pasangan kamu yang lama? Ya, kita nggak bisa jawab apa-apa sahabat kreatif. Tapi jika memang sebelum
terlanjur mendalam itu bisa sharing bareng ya, kemungkinan sedikit banyaknya kita itu masih bisa untuk move on dari masa lalu. Itu aja sih. Jadi jangan takut sih sebenarnya kalau ada, memang benar kata Kak Mala ya, kalau misalnya hati itu kan nggak bisa berbohong, hati nggak bisa melupakan masa lalu. Tapi kembali lagi kalian tanya sama diri kalian sendiri, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian itu masih membiarkan hati itu nggak kosong itu sampai kapan? Mau apa kamu gitu-gitu terus? Nah, sampai mati. Nah makanya ya kalau misalnya sampai mati ya udah nggak usah nikah sama orang lain, karena gini loh, keseringan bagi pelaku orang-orang yang banyak mantan nih, sahabat kreatif. Kebetulan aku mantanku satu cuman yang cantik gitu ya, rambut panjang sampai ke lutut gitu kan. Aku bilang aja ciri-cirinya gitu ya. Dia pertanyaan sekarang mau sampai kapan itu semua gitu. Nah, apakah mau berlarut-larut gitu aja? Atau mau sampai di sini aja? Hidup terus berlanjut. Atau ketika dia udah bersama yang lain, kamu nggak mau punya keturunan, kamu nggak mau dipanggil seorang ayah atau seorang ibu, atau kamu mau kayak gitu-gitu aja? Ya udah, berarti kamu nggak sempurna jadi wanita, atau kamu nggak sempurna jadi lelaki. Mohon maaf aku mengatakan seperti aku juli juga hari ini. Itu ya. Oke deh, kita dengerin lagu dulu. Tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Kita akan balik lagi sahabat kreatif. Dan jangan lupa kita kasih informasi juga nih buat sahabat kreatif. Khusus setiap malam minggu Gelora Radio akan menghadirkan memori indah bersama Breakers Radio. Nah, apa sih sebenarnya yang disangkut memori indah itu? Kita akan memutar kenangan-kenangan masa lalu ketika masih eksistensi di era zaman keemasan Breakers Radio, agar untuk meniti Gelora Radio semakin berkembang nantinya, semakin solid, walaupun saat ini kita masih hanya seberapa gitu ya, tapi dengan hadirnya acara mengenang memori indah bersama Gelora Radio bisa membuat kita menjadi orang bahwa dulu sebelum Gelora Radio ini pernah ada. Tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Sahabat kreatif, perbedaan dalam hidup terkadang memicu perselisihan. Ada sebagian orang yang merasa paling sempurna tanpa menyadari bahwa perbedaan justru bisa membuat mental kita menurun seketika. Namun, di balik semua itu, yakinlah bahwa kesuksesan pasti menanti. Ingin tahu penjelasannya seperti apa? Tapi kita semua teman kan? Apakah urusan perasaan harus jadi bikin chaos? Apa harus campur aduk antara perasaan, karir, dan masa depan? Terlepas, kita ini baru mulai, belum jadi apa-apa dan siapa-siapa. Terserah. Tapi kalau di awalnya aja udah kayak gini, yang hidup dengan banyak keterbatasan bisa buktiin kalau kita bisa maju. Kita bisa sukses. Kita bukan yang sempurna. Di antara kita, ada yang punya masalah mental, beda orang tua, yatim piatu, masalah pemikiran absurd, masa lalu yang gelap, macem-macem. Tapi apa itu harus jadi penghalang kita buat bangkit? Sahabat kreatif, semoga kedepannya kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Gelora Radio, suara kreativitas.
Terasa seperti di sawah ketika kita mendengarkan sebuah alunan suruling, kicauan burung, kita ada di tengah sana. Nah, itulah yang sering dirasakan oleh manusia, mengenang perasaan. Ini adalah disebut dengan penyakit PPD. Apa itu PPD? Permasalahan dengan mental. Tak berani untuk melangkah menuju ke depan. Di studio sudah hadir seorang tokoh yang kita muliakan ya, kalau bahasa agama itu. Tokoh yang dihormati. Tokoh yang dikagumi di kalangan anak Gen Z. Tokoh yang dianggap bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak Gen Z. Kita sambut Bang Wiku, bukan Bang Wahyu. Ntar pakai Saya menarik headset dengan ya. tokoh ini. Oh iya, silakan. Aku menarik dengan dia. Salah satu puisi dia itu selalu kena dengan hati anak Gen Z pada umumnya. Jadi kalau udah dia bawain acara puisi, jujur nggak bohong, boleh periksa call center Gelora nanti ya. Waktu itu sampai ada yang nangis, padahal bukan dia yang bacain, orang lain. Mungkin kalau dia yang bacain, kabur kali. Oke, ya. Tapi sebelum ke Bang Wahyu, malah PPD adalah sebuah penyakit yang dialami oleh kalangan Gen Z. Susah untuk berdiri, menatap ke depan, melangkah ke depan, dan tak bisa berjalan ke depan. Artinya ketika dia sudah terkena ini, dia terkena dengan asmara. Oke, sudah aman Bang Wahyu. Oh, masih ada feedback dikit. Nah, coba. Oke, sudah ya? Bisa nggak? Oke, sudah. Udah. Oke, jadi ketika dia udah terkena dengan asmara, saya tanya sama Kamala dulu ya, sebelum ke Bang Wahyu. Penyakit PPD ini, bukan DPD ya, sahabat kreatif, tapi PPD. Bisa ditanya nanti sama bagi kalian yang suka main Meta AI. Tapi kalau kalian nggak tahu ngechatnya gimana, dia nggak akan ngejawab gitu. Misalnya kayak ngechat, apa sih penjelasan PPD? Nah, itu dia akan menjawab, silakan kamu tanya kepada konsultasi kepada dokter ahli kejiwaan. Maksudnya kan bilang kayak gitu. Kamu harus tanya, penyakit mental itu apa-apa aja. Nah, ini ada dibahas di Infafu ya. Tapi aku ngambil satu aja. Nah, penyakit PPD ini adalah sebuah penyakit mental yang dia cuma berdiri di tempat, dia nggak siap melangkah ke depan. Begitu juga dengan hubungan. Ketika udah putus, ya dia takut untuk memulai. Bagaimana cara mengobatinya malah? Udah putus juga untuk memulai untuk hal-hal yang baru dia tidak berani. Berarti dia itu trauma akan bisa dengar kita Bang Wahyu? Hal yang mudah, hal yang sudah terjadi ya. Kita bentar malah. Oke, ya. Siap. Lanjut. Bisa dengar Bang Wahyu? Oke, silakan di malah. Bisa. Oke. Berarti kan artinya dia tidak berani melangkah untuk menuju ke masa depan atau hal yang baru. Kalau dia sudah bubar dari masa yang sudah dilewatinya atau mantannya atau kekasihnya. Dengar. Terus dia dengar nggak? Ya, silakan.
Jadi dia tidak berani untuk melangkah. Artinya dia tidak berani untuk menjalani masa depan atau melanjutkan hidup yang baru, untuk melakukan hal-hal yang baru. Misalnya ketika dia sudah putus dengan kekasihnya, dia tidak mau untuk mencari suasana yang baru atau mencari penggantinya, karena dia bisa dibilang trauma akan hal-hal yang sudah dia lewati. Dia takut akan terulang kembali, sementara dia belum mencoba apakah itu akan terulang atau tidak, apakah itu baik atau tidak. Dia tidak berani untuk mencoba karena yang ada di pikiran dia itu hanyalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan bagi dia. Jadi dia tidak berani untuk melangkah lebih jauh lagi atau melangkah untuk menuju masa depan yang baru. Dia tidak berani. Jadi ya udah, kalau dia udah putus karena dia tidak berani melangkah mencari kehidupan yang baru atau suasana yang baru, berarti ya dia itu bisa dibilang trauma dengan hal-hal seperti itu. Oke. Bang Wahyu, punya tanggapan masalah ini? Punya penyakit IPG. Ini suara tuh jauh atau dekat? Bisa lebih dekat Bang Wahyu? Agak jauh? Ini enggak, maaf. Bentar. Cek 1 2. Oke. Oh sih. Udah bagus tuh. Udah tampan tuh suaranya. Udah seksi itu. Makin Mbak Nadia makin kelepek-kelepek deh. Oh iya, itu. Nanti buat Mbak Nadia tips cara menyebut penyakit PPD boleh? Boleh bacain ya Mbak ya? Okay. Boleh, tapi harus cari artikelnya dulu ya. Oh, siap. Panjang loh Bang. 127 halaman. Apa-apa. Oh, itu mah baca buku Kemarin ya. Kemarin sama Dek Sila cuma 17 halaman aja. Kemarin. Masalah 20, penyakit 20 mental. penyakit. 24. Oke, Bang Ayu. Ini adalah penyakit yang dialami oleh Reisa kalau di serial Asmara Genzi gitu. Silakan Bang Ayu. Sebenarnya kalau kita bicara masalah trauma itu sebenarnya kadang-kadang kita itu berpikir ya, kenapa sih sekarang kita harus punya pemikiran gini ya. Nah, kalaupun minum obat, minum jamu itu pahit, kenapa aku harus trauma? Nah, sedangkan hubungan yang lain itu ibarat jamu dan obat ya. Obat gimana supaya kita bisa lepas dari fobia, bisa lepas dari trauma atau akibat masa lalu kita. Nah, kenapa nggak di ini? Kadang-kadang kan trauma ini bisa dilihat dari keseharian Mbak Mala. Biasanya kalau si cewek ya mau mau ngakuin atau enggak, biasanya kenapa sih masa lalu kita itu terlalu baik untuk dilupakan? Itu karena kita sudah terlalu lama menjalin hubungan. Nah, orang kalau sudah terlalu lama menjalin hubungan itu biasanya hari-hari kita nikmatin. Nah, setelah berapa tahun atau berapa dekade berlalu, si orang ini menghilang, nggak tahu putus atau ini, nah, gitu. Jadi harus kita akui bahwa
adanya trauma ini adalah masa-masa kenapa kita itu terlalu kelamaan berada di safe zone atau zona nyaman. Nah, jadi masalahnya sekarang gimana supaya kita bisa lepas dari zona nyaman itu tadi dengan berjalan keluar rumah gitu kan. Nggak selalu rumah itu menjadi zona nyaman gitu kan. Nah, kalau rumah kita itu berada di zona nyaman, kita enak tidur di rumah kita sendiri, ya udah, kita nggak bisa mengenal lebih jauh suasana di luar sana. Begitu juga hati. Kalau kita tetap nyaman dengan si dia yang nggak ada, tapi yang menyakitin hati kita. Nah, nyaman karena dulu hari-harinya indah banget gitu kan. Nyaman karena setiap hari ditemenin gitu kan, setiap hari bercerita, ada aja ceritanya. Kita akan masuk fase bahwa kita akan menutup hati kita ke orang lain, karena belum tentu orang lain itu kita akan seperti si dia. Tapi jangan harap, maksudnya kita akan tapi ada salah satu ucapan di mana si ucapan ini, kalau kamu nggak mau merubah cara bersifat, cara berpikir. Aku sangat suka banget syair dari salah satu lagu yang sebenarnya lagu itu mengingatkan kita bahwa sebatu-batunya hati, sebatu-batunya keinginan untuk tidak melanjutkan lagi, toh dia akan luluh juga. Nah, gitu kan. Pernah kan Mbak malah dengerin lagu seperti itu, bahwa yang dinyanyikan oleh Titi DJ ini benar ya. Nah, jadi walaupun yang dikatakan sama Leodra, walaupun diriku pernah berjanji bahwa tidak sudi untuk ini lagi, apa itu namanya, tidak sudi untuk jatuh cinta lagi. Nah, tetapi wanita mana atau pria mana yang sanggup untuk menahan kerasnya suatu keinginan, nah, kalau sudah yang lainnya itu tiada menyerah. Nah, benarnya kalau kita pilih masa lalu itu, kita ngomongin masa lalu atau memori itu tidak bisa terlupakan sebenarnya. Nah, orang yang bisa melupakan masa lalu itu dapat dipertanyakan. Soalnya gini Mbak Mal atau Bang US ya, masa lalu itu bukan, kalau kita bisa menghilangkan masa lalu itu bukan terlupakan sebenarnya. Tapi ibarat memori itu pasti tertutup. Nah, besok lambat laun, beberapa tahun yang akan datang, 50 tahun atau 3 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atas adanya satu kejadian pasti itu kebuka itu memori itu. Nah, jadi bagaimana kita caranya untuk berdamai dengan apa yang disebut masa lalu, walaupun baik dan buruknya. Baik ya harus disingkirkan, buruk juga harus disingkirkan. Kalau nggak disingkirkan
kalau nggak disampingkan, nggak dikesampingkan dulu, bagaimana kita menghadapi hari esok ya, dengan kita yang nggak fresh gitu kan, gitu Kang Yus dan Mbak Mala. Di Mala, aku boleh bilang sesuatu nggak sih? Boleh, silahkan. Ini jujur ya, kok aku jadi baper deh malam ini ya. Aku nggak pernah dengerin cerita baper loh malam ini. Bapernya karena ada kalimat Bang Wahyu tadi di situ, seperti kayak kita ini kan bagaikan orang yang selalu tidak siap untuk bergerak untuk langkah ke depan. Nah tadi kan Bang Wahyu bilang kita kan selalu ada di safe zone gitu, zona nyaman gitu. Nah untuk merubah itu semua, itu juga kita perlu waktu, dan kita ibarat kata seperti syair lagu di situ gitu. Nah jadi kata-kata itu tuh kayak merobek aku banget, merobek perasaanku ya. Jadi di situ di Bang Wahyu mengatakan tadi bahwa padahal ketika jika kita siap, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Nah kata-kata itulah yang membuat aku tuh merasa baper loh. Padahal aku seorang pria gitu kan. Oke, malah mungkin mau ditanggapi. Jadi ya seperti itu ya, karena apapun aduh kacau ya sahabat kreatif. Jadi sahabat kreatif memang bener ya seperti kata Bang Yus, bahwasanya kata-kata Bang Wahyu itu memang seperti masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Jadi memang gak bisa ngomong deh gitu. Gak bisa ngomong lagi. Sebenarnya ini sesuatu yang real ya, ini sesuatu yang real. Jadi sesuatu yang nyata. Maksudnya ini faktanya sih seperti itu kan. Nah, boleh kita itu menganggap bahwa masa lalu itu memang kalau kita mau bilang percuma aja kita bilang sama seseorang, pasti orang itu nanti di pikirannya dia bilang gini, wah kamu sih kayak nggak tahu aja dulu aku itu sama ini aku tuh kenangannya baik loh sama dia itu, aku nggak terlupakan aku sebenarnya. Atau mungkin karena seperti itu dia lalu berpikir sesuatu yang melenceng, jangan-jangan dia yang emang nggak sengaja mutusin aku gitu kan. Nah, karena mungkin sesuatu hal dia mutusin aku, padahal si yang ini benar-benar mutusin gitu kan. Nah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya rasa suka itu menutupi semua sesuatu ya, menutupi sesuatu. Nah jadi apa tuh namanya, saya teringat salah satu kisah. Jadi ada teman saya sih yang curhat si Bang Wik katanya kan. Nah kenapa gitu kan, saya sudah nggak mau jatuh cinta lagi. Kenapa? Terserah gitu kan ya, kan karena ya saya masih trauma. Oke ya boleh lah. Saya tunggu 1 bulan 2 bulan, emang dia 3 bulan dia masuk ke jalur S2 waktu itu, ketemu sama lelaki itu lakinya itu nyebelin, dia nyapa, pokoknya dia misalkan dia jatuh dia malah mengejek gitu. Nah sementara lelaki yang lainnya itu menyanjung dia. Nah si lelaki yang satu ini malah
malah jahil terus ke dia. Nah, akhirnya ketika dia deketin orang itu cuek, akhirnya timbullah suatu tantangan. Nah, baru seperti itu curhat ke aku lagi, aku punya lelaki gini bang ini. Nah, aku tanya, nah gimana masa lalumu? Nah, kemarin kau curhat sama aku tentang kau tidak jatuh cinta lagi. Nah, kalau misalkan di yang itu kau mengejar-ngejar, apakah bukan berarti jatuh cinta? Oh bukan, aku cuma sebel aja. Nah itu sebenarnya itu lagu lama. Nah, coba lihat aja nanti gitu kan. Nah tahu-tahu 2 tahun kemudian ternyata orang yang nyebelin sama yang temanku itu menikah, ternyata menikah sampai sekarang ini dikaruniai 2 orang anak. Nah, dari sini, dari kisah seperti ini, gimana kita tidak akan tahu, kita tidak akan tahu gimana Tuhan ya, gimana yang di atas menghilangkan masa lalu kita dengan cara apapun gitu kan, menemukan orang yang cocok dengan cara apapun. Nah, tidak harus romantis gitu kan. Nah seperti itu. Gimana tuh Mbak Mala? Nggak harus romantis ya, memang ya, banyak yang bilang ya benci-benci tapi ujung-ujungnya nanti bakalan berjodoh ya. Gitu. Jadi untuk Dava yang dengerin jangan ketawa-ketawa ya. Oke, kita samparin dulu yang dengerin kita yang ada di Bukit Tinggi ini. Ada Bang Jonathan. Iya, Bang Jonathan ya, sama Jonathan ya, ada akunnya ya, akun WhatsApp-nya yang baru Bukit Tinggi menjadi keluarga besar Lora Radio ya, di Tebing Tinggi ya. Di Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi. Bang Jonathan, salam ya buatnya, terutama buatnya guru pegawai-pegawai yang masih ada di sana ya. Yang masih ada di sana ya. Malah itu mantan sana lagu loh. Armada katanya. Request lagu Armada. Judul lagu apa aja boleh gitu ya. Salam-salamnya buat seluruh teman-teman disabilitas di Indonesia dan seluruh pendengar Gelora Radio yang ada di grup Sahabat Ceria katanya. Terima kasih udah milih Gelora Radio menjadi teman Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, kita baca lagi requestan Bang Wiko. Ada Rosita yang ada di Medan. Rosita Kak, gitu ya. Untung nggak ada acara kan kalau di TV ada curhat Mama Dede, harusnya di Gelora ada curhat Mama Dede. Nanti kita usulin ya. Aku aja pengen curhat sama kamu Rosita ya. Dia punya masalah nih Bang. Gimana? Bang, aku juga ngomong-ngomong masalah mental. Ngomong-ngomong masalah mental katanya. Kayak kamu pakai voice input ya, emojinya banyak kali. Susah bacanya. Banyak emoji. Andaikan ada yang mau baca, emojinya banyak kali. Apa nih? Oke, kalau aku nggak ngerti aku tanyain. Aku susah Bang menyembuhkan luka katanya. Gitu. Dia susah menyembuhkan luka. Aku udah mencoba beberapa kali broken heart ya, kata voice inputnya ya, kata emojinya. Aku udah mencoba beberapa kali. Kayaknya tetap nggak bisa. Apa sih Bang yang harus aku lakuin?
Aku udah lama banget terjebak di situasi ini. Sudah 3 tahun. Makasih Kak US request lagu Mahal Ini Bohongi Hati. Silakan Bang Wayu. Bang Wayu dulu deh. Ini ya Mbak Itah ya. Rosita. Mbak Rosita. Itu seperti yang saya bicarain tadi, kalau misalkan emang belum saatnya, sekeras apapun Mbak berusaha, itu akan memang belum nyampe gitu loh. Jadi gimana supaya nyampe ya, ibarat Mbak belum apa ya namanya, belum nyampe mendaki gunung ini, mendaki pohon ini, gimana supaya Mbak bisa nyampe gitu kan. Mbak harus sabar, Mbak harus sabar dan harus usaha terus. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kita terluka, kita usaha kok sembuh-sembuh, kenapa kok bisa nggak sembuh-sembuh? Karena mungkin masih ada sifat ngeluh. Sifat ngeluhnya ini, aduh aku tuh usaha terus tapi kok aku gini ya, nggak sembuh-sembuh nih. Nah, gimana sih, kok jangan sampai nyangka Tuhan gini-gini amat yang nguji aku gitu kan. Nah, itu yang Mbak harus ngilangin. Itu pertama, itu Mbak sisihkan itu. Jadi kalau Mbak usaha itu Mbak harus punya keyakinan bahwa Mbak itu bisa. Jadi jangan ngeluh sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Sama diri sendiri aja itu Mbak harus hindari. Satu, Mbak harus hindari itu. Aku tidak boleh ngeluh sama diriku sendiri gitu kan. Aku harus bisa. Dan nomor 1, di selain usaha, Mbak juga harus bayangin, kalau misalkan Mbak perlu, Mbak bayangin aja yang enak-enak gitu kan. Besok gimana ya seandainya aku tuh punya pacar gini, sesuai dengan karakterku ya. Andaikan saja bisa seperti ini. Kalau misalkan bayangin sesuatu yang enak-enak itu bikin Mbak semangat, langsung terusin aja gitu kan. Menghayal, tapi menghayal ada gunanya, itu lebih baik daripada harus menghayal itu lebih banyak gunanya. Misalkan gini Mbak, kalau misalkan aku nanti ya Tuhan gitu kan, ya Allah, kalau bisa misalkan aku nanti punya pacar gini tuh. Kok feedback nih? Oke, sudah ya. Udah. Ya Allah ya, kalau misalkan aku punya pacar yang gini nanti langsung kita melakukan pernikahan, langsung kita punya anak, betapa senangnya hatiku. Kalau misalkan seperti itu, hayalnya itu dapat membuat Mbak semangat, terusin aja gitu kan. Jangan sampai Mbak nggak semangat gara-gara Mbak patah semangat karena segi banyak Mbak menyesali diri dengan mengeluh, kok gini-gini amat, kok lama amat sih aku ini. Karena kenapa lama atau tidaknya suatu usaha itu berdasarkan semangat sih, berdasarkan semangat. Nah, semangat itu untuk menimbulkan semangat itu harus pakai sugesti. Kalau sugestinya itu bayangin yang seperti itu dapat membuat Mbak semangat, langsung terus, nggak dilarang. Kenapa dilarang gitu kan? Nah, gitu sih Mbak kalau menurut saya gitu. Kalau Mama gimana? Oke deh,
buatnya Mbak Rosita ya yang ada di Medan ya. Semoga udah puas ya mendapatkan jawaban dari Bang Wahyu. Karena aku nggak mau lagi ngasih jawaban karena udah cukup dari Bang Wahyu, udah cukup panjang, udah cukup juga cara menjalaninya bagaimana. Jadi ya aku nggak mau ngasih. Kok seperti itu sih Mbak? Iya karena sudah kami bilang bahwa saya Bang Wahyu itu adalah tokoh yang diagung-agungkan. Oh jangan, aku orang biasa ini. Aku orang biasa. Orang biasa bagi Bang Wahyu, tapi bagi yang lain Bang Wahyu itu adalah luar biasa. Kata Dava luar binasa itu ya. Luar biasa ya, luar biasa ya. gitu Bang Yes ya. Mudah-mudahan jawaban Mbak Wahyu bisa membuat Mbak Rosita dianggap rileks. Nomor 2, nah ini tambahan nih juga nih Mbak Rosita, kalau mau mengatasi masalah ya satu, kita harus rileks lah pokoknya, rileks dan jangan emosi, jangan pokoknya hilangkan yang jelek-jelek lah gitu. Gini deh, biar lebih jelas, nanti kamu nonton aja film Aku Tak Membenci Hujan. Jadi kamu tuh tahu cara menata cinta kamu tuh seperti apa. Nanti sinopsisnya akan dibacain sama Nadia minggu depan. Nanti biar kamu itu kayak apa ya, merasa kamu itu nggak insecure sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu tetap bisa gitu untuk mencoba dengan sesuatu hal yang bisa membuat kamu tuh lebih bagus untuk kamu menata cinta kamu. Karena banyak kan sahabat kreatif ya, kita kenal dengan seseorang, kita cinta dengan seseorang, tapi kita ya seperti kita bahas di atas tadi ya, malah ya ngebayangin kayak bau parfumnya itu gimana gitu kan. Ntar pas kita jumpa ujung-ujungnya dia pula kan. Oh itu sama juga dengan cerita temanku ya. Gimana tuh? Dia itu dikenalin sama temennya. Dia kan waktu itu kan zamannya itu kan nggak ada video call. Nah, ceritanya itu dia dikenalin sama temannya itu seorang cewek. Nah, tapi ceweknya ini kerja di luar negeri. Nah, tiap hari itu teleponan aja, suaranya seksi. Nah sampai akhirnya si cewek ini pulang ke bandara gitu kan. Nah, wah dia jingkrak, wah Wik besok aku jemput sini nih. Oh ya, mudah-mudahan jodoh ya sampai nikah ya. Iya. Wah, sampai di sana, wah gimana? Waduh, orangnya agak peret nih, gemuk lagi. Loh, kenapa gitu kan? Kau kan suka setiap hari jalanin sudah setahun loh gitu kan. Tapi ya nyatanya ya nikah juga sama si orang ini sampai sekarang gitu loh. Gitu. Jodoh tidak kenal nakal ya. Makanya jangan terlalu percaya dengan suara ya. Suara itu bisa menghipnotis. Oke deh ya, demikian ya cerita hari ini ya. Kita closing deh. Yang tanya habis. Aku punya masalah. Masalahnya aku ini nggak punya duit sekarang. Pinjem dong. Oke deh Bang Wahyu. Saya dari Bang Wahyu dulu deh. Oke. Closing. Cara menata hidup. Cara menata hidup ya itu tadi, kita apapun yang kita lakukan itu
jangan diimbangi dengan sifat berpikir yang enggak. Kalau misalkan kita merasa yang kita lakukan itu benar, ya udah lakuin aja. Kendati misalkan tanpa persetujuan dari pihak lain, tapi kita merasa benar, tapi kebenaran kita itu ada alasan, ya udah lanjut aja. Nomor dua, kita jangan terlalu ikut omongan ini ya, ini kita jangan kayak angin dihempaskan ke sana, kita jangan kayak pasir, kita juga harus hempas sana, kita jangan kayak pasir, kita jangan kayak buih ya. Jadi kita harus punya peta tersendiri, kita harus punya rencana tersendiri bagaimana barangkali ya sembuhnya luka kita karena kita sudah bisa menata peta hidup kita, sudah bisa menata target kita. Kalau bisa kita punya kalau kita punya target, apapun semua akan beres. Misalkan tahun ini aku harus nikah, target aja sih peta. Makanya seperti itu. Nah, itu harus kita jalani, dan pokoknya mengeluh kita hanya kepada Allah. Kayak cahaya iman ya, mengeluh kita hanya pada Tuhan ya. Mengeluh kita cuman ada hanya jangan mengeluh dengan mengeluh kepada diri sendiri, itu jangan, apalagi sampai ke orang lain gitu ya. Malah sekian, tapi tunggu dulu sebelum malah nih Bang Wahyu, ini ada yang nanya dari Mbak Erna yang ada di Serang Banten. Serang Banten. Dia mau nanya gini, Kak Wahyu, saya sering buat puisi. Gimana sih cara baca puisi? Ketika kita baca tuh kita sendiri ikut larut dalam puisi yang kita bacain. Nah itu mau dijawab sekarang bakal kepanjangan waktu ya, tapi bisa dijawab Bang Wahyu minggu depan kalau Bang Wahyu main kemari ya. Intinya sih dipersingkat aja mungkin Bang. Intinya satu ya, harus fokus sama seolah-olah kita ada di puisi itu gitu loh. Jadi satu, kita jangan bacanya jangan mikir yang lain-lain ya. Kita harus fokus dan seolah-olah mood kita itu ada di situ gitu. Intinya itu aja sih. Malah kalau ada orang siaran yang kresek-kresek kan Enggak, sorry. Oke, malah closing. Masalah bau. 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 Di situ? Parfum. Oke deh. Jadi buat sahabat kreatif ya, pesan malah itu bagi sahabat kreatif yang sudah putus dengan pujaan hati, terus juga menjalani dengan yang baru, maka ketika ada bau-bau yang kira-kira membuka masa lalu atau masa yang sudah terlewatkan, pesan malah itu hapuslah itu ya, karena percuma aja kita itu mengenang bau-bau itu ya. Yang kita kenang juga tidak akan pernah kembali lagi ya. Jika memang kalian tidak mau tersiksa dengan bau-bau itu, jika pasangan kamu yang baru menggunakan parfum merek tersebut, maka sampaikanlah, hindari dengan kenapa kamu tidak suka dengan parfum itu, bilang aja
aku pusing menciumnya, bilang aja gitu. Jadi agar kamu itu melupakan masa lalu ya. Masa lalu ya. Oke dah. Oke. Nggak usah panjang-panjang, udah jam 10. Minggu depan kita akan sama Bang Ari. Topik yang akan dibahas sama Bang Ari, insya Allah Bang Ari harus menjawab ini sesuai dengan permintaan pendengar kita ya. Kenapa pacaran lebih banyak orang melakukan? Karena Melakukan apa ini? pacaran itu kan kata Bang Ari waktu itu menjaga istri orang, tapi kok banyak yang melakukan. Minggu depan akan dijawab sama Bang Ari. Oke. Pacaran kan banyak dilakukan, artinya kan menjaga istri orang banyak yang ngelakuin. Tapi kenapa banyak Jaga yang suami melakukan? orang juga banyak. Jadi seorang itu akan dijelaskan sama Bang Ari minggu depan maka malah. Oh, ada salah pukul satu 20 penyiar waktu yang nggak Indonesia terima Barat. ini ya. Kenapa? Ya itu ada salah satu penyiar yang nggak terima ini, Mbak Mala nggak terima ini. Oh iya ada bukan Mbak Mala. Tapi kita minggu depan libur ya, karena lebaran ya. Oh iya. Tanggal 6 kan? Wih, tanggal Jumat. Berarti minggu depannya lagi. Oke. Asyik, kita Kalau Kamis minggu udah depan libur. Berarti malah harus libur 2 minggu agar terlepas dari cerita. 2 minggu keluar nggak mengudara, tenang aja. Karena malah libur 2 minggu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa keluar nggak mengudara, semalam libur 2 minggu, jadi keluar pun nggak mengudara. Tidak ya, tidak seperti itu. Oke deh. Saya Firdaus pamit. Malah pamit. Wahyu Dadah. Wiku pamit. Pamit. Assalamualaikum Jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah ini kita akan mengenang kenangan indah bersama Breakers Radio edisi promosi Hello Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.